welcome back on iTalk, only on www.insertlive.com with me, Maria Christy. Nah, pemirsa Insertizen, hari ini Christy kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa banget, yang memang aku yakin pasti kisahnya bisa menjadi inspirasi. Dan hari ini setelah baru saja melakukan prosesi kemoterapi, dia langsung datang ke Studio 12, Studio iTalk, untuk berbagi ceritanya sama kita semua. So please welcome the one and only Aida Saskia. Banyak ya Mbak Aida, halo apa kabar? Halo, Selamat sore. Alhamdulillah sejauh ini. Tumben loh, hari ini penontonnya tuh pada spiritnya luar biasa Iya, aduh, untuk menyambut Mbak Aida. Terima kasih. Jadi how's progress hari ini Mbak Aida? Tadi baru saja menjalankan prosedur-prosedur memang biasa dilakukan sebelum kemoterapi. Jadi tadi habis cek echo untuk mengetahui bahwa jantungnya masih memungkinkan untuk melakukan kemo berikutnya atau tidak. Gitu. Itu kegiatan Mbak Aida hari ini ya. Nah, mungkin ada beberapa pemirsa Insert yang sedikit bingung. Ini Mbak Aida Saskia yang biasanya ciki-ciki-cikiwir itu, atau mungkin yang biasanya bergoyang dangdut itu. Ternyata bener kan Mbak Aida ini memang seorang. Jadi kalau Mbak Aida sendiri mendeskripsikan seorang Aida Saskia itu biasanya mau dipanggil apa sih? Sebagai penyanyi mungkin, atau mungkin sebagai disc jockey atau DJ atau gimana? Tergantung masanya sendiri. Kalau di dunia malam mungkin banyaknya bilangnya DJ Aida Saskia, tapi kalau misalkan dunia pagi, dunia siang, dunia entertain banyaknya yang kenalnya Aida Saskia Ayam Jago. Gitu. Ayam Jago ya, tapi dikit dong Ayam Jago nih, biar sebenarnya ayam-ayam kampus ini nih pada diam gitu lagunya ya. Dikit dong Mbak Aida, Ayam Jagonya dikit aja. Ayam jago jangan diadu, kalau diadu jenggernya merah. Baju hijau jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Dengar ya, baju hijau jangan diganggu, baju merah jangan sampai lolos, gitu kan ya. Tapi itu memang lagu yang very iconic banget. Dan akhirnya sedikit deh sebelum kita berangkat ke perjalanannya Mbak Aida sekarang ini. Dulu tuh Mbak Aida tuh mengawali karir sebagai penyanyi dangdut dulu, atau mungkin penyanyi dangdut dulu ya. Awalnya banget bisa jadi penyanyi dangdut tuh kenapa? Dari perlombaan-perlombaan dari masih kelas 5 SD ya. Dari kelas 5 SD udah mulai nyanyi, terus manggung-manggung, nyumbang sana sini gitu loh. Terus sampai akhirnya ketemu dengan produser rekaman, dapat audisi lagu Ayam Jago tersebut dari beberapa penyanyi, alhamdulillah ada yang masuk. Terus dari situ keluarlah single-single yang lain sampai akhirnya ditarik oleh Naga Suara juga untuk bergabung di Naga Suara. Waktu itu Mbak Aida ingat nggak waktu pertama kali benar-benar terjun berarti secara profesional gitu, tahun berapa tuh? Dari mulai tahun 95 juga sudah mulai mendapatkan hasil sih dari nyanyi dunia tarik suara sendiri. Berarti umur karirnya Mbak Aida itu seumur aku, karena I was born in 1995. Iya. Jadi berarti 26 tahun, Say. Dia udah berkarir, Eka baru lahir, Say. Gila ya, luar biasa loh Mbak Aida. Jadi itu mulai langkah pertamanya sebagai penyanyi dangdut. Terus kalau sampai ke disc jockey-nya? Disc jockey itu sekitar ada 12 tahun. Gitu. 12 tahun, setengah perjalanan karirnya berarti ya. Itu waktu pertama kali akhirnya, gini, kalau mungkin dari penyanyi pop yang R&B segala macam kan biasanya memang agak-agak tetanggaan lah, neighborhood gitu kan areanya. Tapi ini ya memang sih ada beberapa DJ yang suka meremix lagu dangdut gitu kan ya. Tapi kenapa akhirnya jadi seorang disc jockey? Aida kan sering kayak dulu sempat kumpul arisan gitu loh dengan teman-teman sosialita segala rupa, pasti mengadakannya tuh di klub gitu loh. Terus aku pikir daripada begadang yang nggak jelas gitu kan, yang nggak ada manfaatnya, karena istilahnya aku perantauan juga kan waktu itu dari Bogor terus tinggal di Jakarta, itu jauh dari orang tua, akhirnya memutuskan kenapa nggak dimanfaatkan aja. Akhirnya aku belajar DJ yang akhirnya bukan cuma nongkrong-nongkrong yang nggak berguna, tapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi gitu salah satu option untuk pembuka rezeki juga ya. Betul. Daripada nongkrong-nongkrong doang, sampai akhirnya belajar deh akhirnya profesional menjadi seorang DJ. Betul. Dan akhirnya banyak sekali, waktu itu sempat lebih banyak tawaran DJ dibandingkan dengan tawaran nyanyi, justru malahan sama bener. Tapi kalau aku bukannya ke DJ ya, aku nge-MC Say gitu. Dulu nyanyi cuma kan kurang laku ya Say. Untungnya sekarang ada di iTalk Say, tapi back to the Aida again.
Jadi seorang penyanyi dangdut, DJ juga berkecimpung dengan jadwal yang cukup padat, kita bisa lihat di Instagramnya dan lain-lain, dan sempat naik juga di tahun 2019 dengan, maksudnya nama Aida Saskia ini dengan perpisahannya dan segala rumornya. Tapi tiba-tiba di tahun 2022 ini nama Mbak Aida harus hadir lagi dengan keadaan Mbak Aida yang menjadi seorang, aku akan bilang seorang survivor ya, walaupun sekarang masih proses, tapi jiwa dan spiritnya sebagai seorang survivor. So, kapan pertama kalinya Mbak itu benar-benar tahu gejala awalnya apa dan vonisnya sampai akhirnya memang Mbak Aida tahu Mbak Aida mengidap breast cancer, betul ya, atau kanker payudara ya? Kurang lebih sudah berjalan sekitar 1 tahun belakangan ini gitu loh. Awalnya cuman ada apa namanya, biasa namanya perempuan kan pasti kalau sedang haid atau menstruasi OTW. itu pasti akan ada rasa sakit-sakit di payudara, Betul. terus badan juga ngilu-ngilu apa segala. Nah aku pikir itu hanya sekedar efek haid atau menstruasi itu sendiri gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada benjolan kecil. Dari benjolan kecil selang 2 minggu itu benjolannya tumbuh menjadi lebih besar. Karena rasa sudah mulai mengganggu gitu loh benjolan itu, akhirnya pergi memutuskan untuk ke ahli bedah gitu waktu itu. Setelah ke dokter bedah, konsultasi, tiba-tiba langsung ditanyakan kapan kita jadwalkan operasi biopsi gitu loh. Aku sempat kaget sih kok tiba-tiba langsung disuruh operasi gitu loh. Aku tanya kenapa, karena itu untuk memastikan jenis tumor apa yang ada di benjolan tersebut gitu loh. Itu pada saat datang pertama kali ke dokter? Datang pertama kali ke dokter. Langsung ditanya diminta. jadwal biopsi, Iya. karena ternyata itu dicurigai adalah kanker, tumor tumor jenis dulu, apa, tumor, jadi dia pengen tahu gitu ya ini jenisnya iya. apa. Terus Mbak Ida? Akhirnya dilakukanlah operasi biopsi. Setelah operasi biopsi, hasil benjolan tersebut yang sudah diangkat di hasil biopsi itu diserahkan ke patologi. Setelah itu hasil patologinya dibacakan oleh dokter, ternyata dinyatakan kanker ganas stadium 3 di payudara gitu. Tapi selama itu kan Mbak Aida tadi bilang itu setahun yang lalu ya kurang lebih ya. Mungkin ya kita ambil general aja mungkin di April atau di Mei 2021. Ya, sekitar Tapi sebelum di April Mei 2021 dengan adanya benjolan itu, apakah Mbak Aida memang merasakan kayak sakit badan atau mungkin ada gejala-gejala lainnya yang lebih sering sakit badan, sakit kepala itu Sakit pasti. kepala, oke. Terus mudah pingsan, beberapa kali juga sampai pingsan di pesawat juga. Itu aku kira masa Kecapean? pemulihan, ya kecapean dan masa pemulihan meningitis. Karena kan aku sempat divonis meningitis juga, pengobatan 19 bulan. Itu sebelum dinyatakan cancer. Itu 19 bulannya pengobatan belakangnya sudah. mungkin di 2019, 2018? Iya, 2019. Iya, ya, 2019 itu mengidap meningitis. Akhirnya pengobatan 19 bulan selesai. Setelah di MRI dengan kontras, alhamdulillah dinyatakan bersih dan Bersih, sembuh. oke. Iya. Nah makanya sempat kaget sih, maksudnya baru sembuh dari meningitis, tahu-tahu harus mengidap lagi penyakit yang lebih mengerikan gitu. Cancer. Iya. Dan pada saat di pertengahan 2021 itu setelah operasi pengangkatan benjolannya akhirnya langsung divonis cancer. Cancer, Stadium? 3, grade 3. Pada saat itu perasaan Mbak Ida gimana Mbak? Pastinya kaget ya, sedih, maksudnya terus takut yang luar biasa gitu. Karena kan secara awam ya, yang aku tahu maksudnya cancer itu resikonya fatal sekali, bahkan bisa terjadi kematian juga. Jadi yang ada di pikiran aku pastinya rasa takut yang luar biasa. Terus kepikiran anak-anak juga gitu loh. Karena kan mereka masih kecil-kecil gitu loh. Jadi khawatir kalau sampai kemungkinan terburuk itu terjadi, gimana nasib-nasib mereka gitu loh. Karena mereka kan cuma punya aku aja gitu. Selama Mbak Aida dari pertama kali kontrol ke dokter biopsinya, terus dapat ininya, Mbak Aida ke rumah sakit itu didampingi oleh keluarga mungkin atau mungkin anak-anak atau datang sendiri malah? Iya, aku selalu didampingi sama keluarga, didampingi juga sama adik-adik, ya maksudnya sama papa, mama, terus Mama masih komplit adik-adik, ya alhamdulillah. Terus juga ada salah satu sahabat aku juga, Kak Putri juga, yang memang selalu nemenin aku di setiap kemoterapi dan perjalanan operasi sampai 6 kali tersebut. Gitu. Itu perjalanannya kurang lebih dari pertengahan 2021 Iya, sampai betul. sekarang, berarti operasinya sudah 6 kali atau Udah gimana? 6 kali. Jadi pertama biopsi, kedua pengangkatan payudara secara seluruh gitu loh. Ketiga, Ini pengangkatan payudaranya hanya di bagian kanan aja bagian kalau kanan, bagian tapi kanan diangkat aja? semua. Oke. Terus yang ketiga itu rekonstruksi, dicoba menggantikan payudaranya, diambil dari daging perut, gitu. Tapi gagal karena peredaran darahnya kurang cocok, kurang bagus. Dicoba lagi, diambil lagi dari daging perut, gagal lagi, masih yang keempat? hangus ya. Terus akhirnya
operasi ambil dari daging paha dan itu yang baru berhasil. Yang kelima ya berarti Yang kelima itu yang sempat mengakibatkan aku jadi lumpuh ya, nggak bisa jalan karena kan proses penyembuhannya pasca operasi itu luar biasa karena di operasian semua kan. Yang keenam itu operasi pemasangan kemoport. Aduh, sorry ya Mbak Ida, saya karena sebagai wanita tuh mendengarnya kayak ngebayanginnya aja nggak kuat. Ya. Karena Memang harus berat sih. ambil sana sini, belum tentu cocok juga, belum sakitnya dan lain-lain. Ya memang apa ya, memang berat banget sih apalagi kondisi yang nggak bisa jalan itu buat aku yang sampai ngerasa krisis kepercayaan diri, minder gitu loh. Sempet yang pesimis bisa jalan lagi nggak ya gitu. Terus sholat cuma bisa disolatin, maksudnya dibantu pakai mukena, cuma dielap sama adik-adik. Yang alhamdulillah apa namanya, aku bersyukur banget punya keluarga, punya adik-adik, punya satu-satunya sahabat Kak Putri juga yang memang ekstra sabar mengurus dan merawat aku yang kembali seperti bayi lagi waktu itu gitu loh. Di saat-saat seperti itu kita baru tahu ya siapa yang benar-benar orang yang Ya, memang betul. ada di samping Dari kita. sekian banyaknya sahabat, teman, atau mungkin keluarga juga ya, terlihatlah saat yang mengurus kita dan mungkin nanti saat aku nggak ada pun terlihat siapa-siapa saja yang akan mengurus aku sampai nanti ya jalan menjemput. Setahun itu berarti benar-benar salah satu tahun yang paling roller coaster mungkin ya di 30 sekian tahun kehidupan Mbak Ida. Itu adalah cobaan terberat dan teguran terdahsyat yang diberikan Allah sama aku sih. Gitu. Kenapa Mbak Ida bisa bilang itu sebagai teguran? Atau mungkin kan kadang-kadang kita percaya tuh pencobaan itu dibolehkan, diizinkan terjadi atas izinnya Tuhan gitu. Karena aku ngerasa bahwa Allah memang sudah menegur aku dengan berbagai cara gitu loh. Seperti sudah divonis tuberkulosis, TBC terus dulu. aku juga sudah mengidap Meningitis. meningitis, Ya. terus aku sempat divonis nggak bisa punya baby tapi akhirnya masih dikasihani sama Allah sampai punya anak 2 gitu loh. Tapi aku masih melalaikan tugas-tugasku sebagai umatnya gitu loh, seperti misalkan masih sholatnya masih ada beberapa lalai gitu loh, terus istilahnya memang istilahnya kewajibanku sebagai seorang ibu juga masih banyak kekurangan gitu loh. Jadi apa namanya, sekarang lah waktunya Allah menegur dengan sangat keras gitu loh, sampai akhirnya aku berpikir bahwa oh ya, yang dibutuhkan anak-anakku bukan hanya sekadar materi yang selama ini aku perjuangkan, tapi juga butuh kasih sayang, butuh juga perhatian yang memang seharusnya aku berikan untuk mereka, dan juga ibadah aku yang seharusnya apa namanya, setelah kehidupan aku selama mungkin 30 tahun lebih ini diberikan kenikmatan yang luar biasa, kemudahan rezeki, tapi aku banyak melalaikan tugas-tugasku sebagai umat gitu. Sometimes we take it for granted ya, kadang-kadang kayak selewat aja gitu pada kesehatan yang itu yang paling utama. Ya, betul. Kalau misalnya kita berada di musim kehidupan yang memang lagi sulit banget kan, kadang-kadang kita suka flashback ya ke kehidupan kita yang mungkin bisa dibilang mungkin masa jaya-jayanya. Pagi bisa manggung sana, Iya. malam langsung ke sini. Dan tadi Mbak Ida juga sempat bilang bahwa saya merasa ada banyak sekali keagamaan saya yang lalai. Iya. Yang tadi Mbak Ida sempat Iya. sebutkan beberapa. Kalau Mbak Ida sendiri pada mungkin di saat lagi benar-benar terkapar nih, lagi baik lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Mbak Ida menilai kehidupan Mbak Ida yang pada saat sehat dan mungkin memang bisa dikatakan kehidupan yang hura-hura, itu Mbak Ida ngata gimana sih Mbak? Penyesalan sih yang ada, penyesalan karena sudah terlalu banyak menyanyiakan waktu, menyanyiakan hidup, dan menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan. Mungkin kalau aku lebih disiplin, lebih apa namanya, dari segi agama ataupun kehidupan, lebih menyayangi diri sendiri, ini tidak mungkin terjadi mungkin ya, walaupun segala sesuatu yang menimpa kita kan semua atas izin Allah juga gitu loh. Tapi maksudnya lebih menyesali sih, tapi ya apa boleh buat gitu loh. Sekarang semuanya nasi sudah jadi bubur ya, tinggal kita bagaimana cara menyikapi dan mensyukuri apa yang sudah terjadi gitu loh. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan memperbaiki semua yang sudah apa namanya, dirusak sebelumnya gitu. Dirusak sebelumnya ya. Iya. Aku kadang-kadang tuh suka juga melihat gitu bahwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain ketika mungkin memang udah ada, ya kita selalu bisa belajar dari pengalaman orang lain lah. Kayak Mbak Ida tadi bilang, I wish aku nggak nyanyain kehidupan dengan sebegitu aja gitu. Mungkin banyak yang pengen diperbaiki dan lain-lain. Tapi kalau Mbak Ida
bisa berangkat ke momen itu di Aida yang masih sehat, bugar, masih hebring lah dengan segala-galanya panggung, kegegap gempitaan panggung, baik panggung sebagai seorang penyanyi dangdut ataupun panggung sebagai seorang disc jockey. Apa sih yang pengen Mbak Aida sekarang sampein ke Aida yang dulu? Stop menyanyiakan diri sendiri, stop uh, menyanyiakan waktu, istilahnya menyakiti, bisa menzolimi badan sendiri mungkin ya, dengan terlalu memforsir pekerjaan, dengan istilahnya menyanyiakan waktu dengan tidak berguna gitu loh. Lebih ke arah situ sih. Itu ya, karena kan mungkin itu ya kadang-kadang aku bilang tadi, sometimes we take it for granted. Gue masih sehat ini, investasi ntar dulu deh. Investasi itu bukan masalah uang doang ya, tapi Iya, investasi betul, kesehatan. betul. Dengan olahraga, pola hidup gitu kan, terus juga begadang. Wah itu kan memang, atau mungkin kerja yang terlalu keras gitu ya bagi teman-teman mungkin yang citizen yang ngantor ya, jadi budak korporat jangan terlalu jadi budak-budak amat ya gitu ya. Harus tetap memperhatikan kesehatan fisik dan juga mental karena itu yang akan berpengaruh ke jangka panjang ini. Nah sekarang aku tertarik juga Mbak untuk ngebahas mengenai mungkin dari segi kansernya tadi. Mbak Aida sempat mention ada tuberkulosis juga, ada meningitis juga. Tapi kalau kanker sendiri apakah di keluarga ada background tante, om, baik yang jauh atau yang dekat yang memang mengidap kanker? Iya, karena kan biasanya katanya pengidap kanker itu ada keturunan ya. Iya. Tapi kalau dari keluargaku sih memang tidak ada ya, dari papa, mama, tante ataupun keluarga besar juga tidak ada satupun yang mengidap kanker. Ini pertama kali di keluarga kami yang istilahnya mengidap kanker yaitu aku gitu loh. Jadi kan berbagai kemungkinan penyebab kanker itu dari faktor genetik, keturunan, pola hidup yang mungkin kurang sehat, terus juga pola makan yang memang kurang juga sehat juga. Jadi aku juga belum tahu persis maksudnya penyebab kanker aku ini dari mana gitu. Karena kan memang setiap orang kan punya sel kanker ya dalam betul. dirinya, cuman itu dia aktif atau Atau enggak enggak, gitu kan. Tapi memang kalau secara background keluarga tidak ada, tapi Mbak Ida mungkin ini kita masih mengira-ngira juga ya bahwa mungkin ini karena pengaruh gaya hidup dan segala macam. Mungkin dokter pernah mention apa-apanya dengan kriteria-kriterianya ada nggak? Pernah nggak? Enggak sih, aku juga sempat Nanya? belum tanya ya. Oh belum tanya, oke. Belum tanya karena apanya, tapi dokter menjelaskan berbagai kemungkinannya itu karena faktor keturunan dan pola hidup yang nggak sehat, juga makanan-makanan yang memang kurang sehat dikonsumsi. Oke, itu dia ya. Nah sekarang mungkin aku mau ngebahas lebih lanjut ke pengobatannya Mbak. Iya. Setahun 6 kali operasi dan saat ini untuk proses kemoterapinya Mbak Ida sudah ada di tahap keberapa, dari berapa tahap yang harus dijalanin? Setahun sudah 6 kali operasi tadi yang disebutkan, terus sekarang kemo sendiri percobaannya itu akan dilakukan sekitar 8 kali kemoterapi. 8 kali? Dan sekarang sudah memasuki kemo yang ketiga, mau masuk yang keempat gitu. Masuk yang keempat ya. keempat, Itu kalau beberapa teman-teman aku yang mungkin juga ada yang kanker, kan ada reaksi tubuhnya yang beda-beda. Ada yang tetap tenang, ada yang memang kayak parah banget gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar nggak bisa jalan dan lain-lain. Kalau reaksi dari proses kemoterapi di Mbak Ida sendiri gimana Mbak? Itu luar biasa, justru menurut aku perjuangan seorang survivor itu adalah saat dia setelah melakukan kemoterapi. Karena yang aku rasakan berat itu adalah saat hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga kelima, itu setelah melakukan kemoterapi itu luar biasa, mual muntahnya yang sangat hebat. Terus juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar minum, makan itu harus disuapin dan dibantu. Ke toilet pun sama, dibopong. Jadi benar-benar kayak nggak berguna banget gitu loh saat-saat setelah setiap selesai kemoterapi. Powerless gitu. banget ya, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, hanya fokus istirahat aja. Mbak Ida kan juga sempat bilang ya bahwa Mbak Ida adalah tulang punggung keluarga juga yang menafkahi 2 orang anak gitu. Kalau boleh saya tahu Mbak Ida ini selama proses untuk yang kansernya aja gitu, Mbak Ida menggunakan insurance mungkin atau BPJS atau memang full semuanya biaya pribadi? Iya, alhamdulillah maksudnya Aida pertamanya tadinya mau menggunakan pribadi gitu loh, dana pribadi, tapi setelah dipikir-pikir harus melakukan operasi, beberapa kali operasi itu kan biaya tidak mungkin merogoh kocek yang kecil ya. Akhirnya Aida memutuskan untuk dibantu oleh BPJS yang alhamdulillah itu sangat-sangat membantu sekali perjalanan pengobatan Aida sendiri, walaupun ada beberapa pengobatan atau obat atau tindakan yang tidak di-cover oleh BPJS gitu loh. Nah itu kan berarti kan tadi Mbak Ida bilang bahwa tidak semua ya, ada memang banyak sekali yang membantu, tapi tidak semua obat atau mungkin treatment-treatment yang bisa ditanggung oleh BPJS. Nah setelah itu
treatment-treatment yang harus berbayar, apakah Mbak Aida menggunakan uang tabungan atau mungkin tetap ada dari keluarga atau gimana Mbak? Ya, waktu ada tabungan sih aku gunakan Semua yang tabungan ada lah. ya yang ada gitu loh sampai sampai akhirnya di titik nol gitu loh yang aku istilahnya bercerita sama keluarga bahwa aku sudah tidak punya apa-apa dan aku tidak bisa bekerja dan memang belum ada kesempatan lagi untuk mencari nafkah gitu loh ya kan. Sampai akhirnya dibantu sama keluarga, sama papa, mama, adik-adik juga. Terus alhamdulillah Kak Putri juga sahabat aku juga selain materi juga moral juga membantu sekali gitu Ya. loh di perjalanan apa namanya pengobatan kemoterapi sampai dari operasi sampai kemoterapi tersebut gitu loh. Ya sekarang sih masih ada seperti aku sekarang mulai menjual apa namanya peralatan DJ aku gitu loh. Sekarang studio kan aku sempat buka sekolah DJ juga gitu Iya. loh. Dan itu sudah aku tutup dan alat-alatnya juga sudah apa namanya mau aku jual. Iya. Terus ada apartemen juga sempat aku sudah mau aku jual juga gitu loh untuk istilahnya jangan supaya terlalu merepotkan mereka lah sudah cukup terlalu banyak aku merepotkan mereka gitu loh. Segala upaya dikerahkan ya Mbak Iya buat gitu loh, namanya kita mau sembuh ya berjuang, tapi maksudnya sebisa mungkin kan walau gimana pun juga aku malu ya, maksudnya harus terus merepotkan dan menggantungkan diri sama orang tua dan juga sahabat aku itu. kalau boleh tahu orang tuanya Mbak Ida sampai dengan saat ini masih bekerja atau dari mana pendapatan di hari tua mereka? Mama sehari-hari buka rumah makan kecil-kecilan di apa dekat rumah gitu, terus cuma itu aja sih gitu loh. Makanya aku berusaha untuk mencari penghasilan dan pemasukan dengan cara menjual aset-aset yang memang masih aku bisa gunakan gitu. The true definition of you do your best ya untuk mencapai satu titik di kesehatan itu sendiri. Makanya sekarang dengan apapun beban kita, mungkin netizen yang lagi capek banget dengan apapun, tapi kalau kamu masih bisa bernafas dengan baik, masih punya tubuh yang sehat gitu ya, just be very very thankful. Karena ketika udah sakit, baru tuh berasa ternyata di titik normal kesehatan biasa aja tuh effortnya atau usahanya tuh banyak banget yang dikeluarkan sampai titik dari penghabisan. Dan juga mungkin ini sedikit aja bahwa ternyata memang pentingnya asuransi tuh baru berasa banget ketika kita sakit ya gitu. Karena kan bagaimanapun kalau BPJS kita sungguh bersyukur sama adanya BPJS, Pak Jokowi terima kasih buat segala programnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pun dari kenapa Mbak Aida dulu tuh pada saat jaya-jayanya gitu ya, nggak masuk ke insurance Mbak? Aku sempat daftar di salah satu asuransi, tapi karena itulah maksudnya kelalaian yang aku buat adalah merasa diri ini akan Masih selalu sehat. ya. Ya. Terus nggak mungkin lah mengidap penyakit yang bisa sefatal ini gitu Ya. loh, maksudnya. Akhirnya aku cabut, aku putus di tengah jalan. Gitu. Ya. Aku tarik semua karena memang ada beberapa trouble juga. Oke. Akhirnya apa namanya saat divonis penyakit yang apa namanya menyeramkan ini malah justru penyesalan yang datang gitu. Itu dia. Kenapa aku harus cabut asuransi saat itu gitu. Nah itu dia, makanya kan memang ini kita nggak jualan insurance ya, Insertizen ya, tapi kita ini sebagai reminder, apalagi kita sebagai seorang freelancer yang memang bukan pekerja kantoran, tidak ada insurance dari kantor gitu ya. Jadi mendingan memang kita harus aware banget sama yang namanya kebutuhan mendadak kita, dana darurat. Apalagi pas pandemi berasa banget sekarang insurance bukan karena lo lagi sehat-sehat aja ya, terutama yang muda nih 20, 30, gak usah lah gitu. Gue masih muda, pasti sehat-sehat aja. Kita bisa belajar dari Mbak Ida yang sekarang usianya masih 36, mencabut apa namanya insurance-nya pada saat masih sehat, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi banyak banget yang kita bisa pointing-pointing ya. Nah ini juga ada sebuah artikel yang mungkin kita juga akan klarifikasi langsung sama Mbak Ida, so let's check it out. Ini diambil dari Insert Life tanggal 19 Mei beberapa hari yang lalu, kanker stadium 3, Aida Saskia terancam angkat rahim jika ini terjadi. Nah ini mungkin Mbak Aida bisa cerita, apakah ini benar dan kenapa prosesnya dari breast cancer malah ada proses pengangkatan rahim itu Mbak Aida? Ya karena kan apa namanya hormon memang yang paling berbahaya di perempuan itu adalah di rahim juga gitu, pemicunya bisa salah satu itu di rahim.
Karena kalau misalnya memang masih menstruasi, kata dokternya sampai ke 8 kali masih terjadi menstruasi, itu mau nggak mau rahimnya memang harus diangkat. Tapi kalau misalkan sudah tidak menstruasi, itu pun pilihan yang sulit, berarti sudah divonis menopause dini gitu. Menopause dini ya. Menopause dini. Apa yang menyebabkan Mbak Aida harus, karena itu tanda kutipnya harus mencapai state di menopause dini? Apakah memang ada penyebarannya karena hormon-hormon itu? Karena atau mungkin memang obat kemoterapi itu menyebabkan bisa kita terjadi menopause dini, obat kemonya Oke, itu sendiri. efek dari Efek dari kemoterapinya ya. kemoterapi. Oke. Tapi kalau memang belum terjadi menopause dini, itu untuk mencegah penyebaran ke rahim itu harus diangkat oke. rahimnya gitu. Jadi karena memang side effect dari kemoterapinya itu bisa menyebabkan menopause dini, tetapi jika memang tidak terjadi, supaya Supaya tidak ada penyebaran ya. di tempat lainnya, Iya. akhirnya harus Diangkat diangkat rahimnya. rahimnya. Apakah itu dua-duanya atau Nggak tahu ya rahimnya, karena kan kalau sel indung telur aku memang tinggal sebelah kan. Oh, oke. Waktu itu kan sempat dioperasi karena ada kista yang terlalu besar. Oke. Itu jadi tinggal sebelah lagi, ya mungkin berarti tinggal yang sebelah itu yang harus diangkat. Harus diangkat ya. Jadi tidak memungkinkan untuk punya baby lagi nanti. Saya benar-benar sampai habis kata sih Mbak, karena kayak ternyata banyak banget ya yang harus dilalui oleh seorang Aida Saskia gitu di tengah segala ya yang kita lihat dulu tuh dengan segala kegemerlapannya di dunia panggung hiburan ini. Apa sih Mbak Aida pergolakan hati terbesar seorang Aida Saskia kalau dapat pertanyaan itu saat ini? Kalau mau dibilang capek ya capek gitu loh, cuman kalau bisa menolak aku juga mau menolak gitu loh. Cuman apa boleh buat gitu loh, apapun yang sedang aku jalani sekarang adalah segala sesuatu yang memang tidak bisa ditolak, tidak bisa diprotes, tidak bisa tidak bisa berontak dan hanya bisa pasrah dan harus dituntut untuk menerima semua perjalanan yang sedang aku jalani ini gitu. Tapi Mbak Ida beruntung banget ya, masih ada orang tua, masih ada teman-teman gitu, dan juga masih ada Alhamdulillah. kedua buah hati Mbak Ida yang selalu siap sedia. Namanya siapa Mbak Ida buah hatinya? Remo. Remo Dan Aleta. Remo dan Aleta. Usianya? Remo baru 6 tahun, Aleta 5 tahun. Oh, bedanya setahun ya. Bedanya 1 Remo, tahun. Aleta 5-6 tahun gitu ya. Mbak Ida, apa sih yang Mbak Ida benar-benar jadikan motivasi dasar utama Mbak Ida buat sembuh? Anak-anak sih. Lebih untuk Remo dan Aleta gitu loh. Karena kan mereka cuma punya aku aja gitu loh. Banyak orang yang bahkan mungkin bisa dibilang mereka cuma punya aku aja gitu loh. Bahkan mungkin bisa dibilang ayahnya sendiri juga belum tentu bisa sesayang aku gitu loh. Yang memperjuangkan mereka sampai sekarang, biaya sekolahnya, kehidupan sehari-harinya, kebahagiaan mereka, mainnya apa semua kan cuma aku gitu loh. Jadi ya aku harus tetap kuat, aku harus tetap berjuang, itu hanya untuk mereka sih. Kalau saya tidak salah Mbak Aida berpisah dengan mantan suami tahun 2019, betul ya? Iya. Which is 3 tahun yang lalu. Mungkin untuk Remo dan Aleta sendiri pada saat perpisahan ada syarat-syarat tertentu, mungkin ada nominal tertentu yang memang diberikan ayah mereka untuk menghidupi, atau mungkin gimana Mbak? Seharusnya memang ada di perjanjian setelah menikah itu kan pranikah itu ada gitu loh, tapi itu tetap tidak dipenuhi juga gitu loh. Sama sekali ya. Cuman paling kadang-kadang membantu, itu pun sama sekali tidak menutup kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak dan kehidupan mereka gitu loh. Jadi aku tetap harus memutar otak dan berpikir keras untuk gimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan juga kesehatan aku sendiri. Gitu. Walaupun mantan suami tahu sekarang Mbak Aida dalam keadaan yang lagi berdarah banget nih, buat bangkit sendiri aja belum bisa gitu, benar-benar masih harus banget. Iya, aku sempat yang benar-benar di ruang setelah operasi yang memang nggak bisa ngapa-ngapain, payudara baru diangkat, dia sempat nengok juga kan ke rumah sakit, dia sempat berbicara, udah Bun, sekarang waktunya kamu istirahat, katanya gantian sekarang waktunya aku yang bertanggung jawab sama anak-anak, karena selama ini kan aku yang berjuang ya, walaupun selama pernikahan itu berlangsung juga masih tetap aku yang berjuang gitu loh, tapi semuanya hanya sekedar ucapan. Gitu. Kenyataannya tetap sampai detik ini aku yang harus berjuang keras untuk anak-anak. Gitu.
Ini kita juga punya sebuah artikel ya yang mungkin bisa diklarifikasi langsung sama Mbak Ida. Ini juga baru artikelnya tanggal 13 Mei 2022, Aida Saskia pesimistis sembuh dari kanker payudara. Tetapi, nah ini mungkin pasti juga anak-anak ya yang menjadi salah satu, bukan salah satu, satu-satunya mungkin dasar yang paling kuat bagaimana Mbak Ida bisa keluar dari ini semua. Dan kalau kita lihat dari caption-caption yang Mbak Ida berikan mungkin di sosial media, kita bisa merasakan bahwa seorang Aida Saskia memang saat ini sedang di tahap yang sangat tidak mudah. Dengan tadi baru Mbak Aida mention aja saya udah terengah-engah gitu dengan ini baru yang cancer aja perjuangannya segini. Belum yang tadi sebelumnya kista, TBC, meningitis dan lain-lain. Sebenarnya apa sih Mbak Aida yang mungkin terjadi sampai akhirnya Mbak Aida tuh merasanya benar-benar down banget, karena kan ada kan beberapa orang yang mungkin memang kita lihatnya down banget, tapi dia masih bisa melihat atau mungkin memberikan energi lainnya. Tapi you can be just transparent aja, nggak masalah apa yang Mbak Aida rasakan sampai akhirnya menulis dan menggambarkan itu semua di sosial media, kesedihannya sampai benar-benar sedih banget. Apa ya, karena memang yang aku alami seperti apa namanya, cobaannya tuh kayak baru selesai masalah satu, terus tiba-tiba muncul lagi masalah lainnya, seperti baru diselesaikan, divonis, dinyatakan sembuh dari meningitis, tiba-tiba harus dinyatakan lagi cancer, terus harus berjuang lagi, harus berusaha lagi, sementara kan juga aku memang ada bipolar juga gitu loh. Apa namanya, mengontrol emosi, mengontrol suasana hati untuk tetap terlihat kuat, terlihat tegar di depan umum, di depan anak-anak, di depan keluarga, itu memang nggak mudah ya. Tapi apa namanya, You have to. Itu harus terus aku lakukan setiap harinya, bahkan sampai harus bertemu dengan beberapa teman pers juga. Apa namanya, aku tetap harus tersenyum di depan mereka, karena kan nanti mungkin itu akan jadi rekam jejak dilihat sama anak-anakku gitu kan. Aku nggak mau mereka menjadi anak-anak yang cengeng. Itu adalah proses yang paling sulit sih, mengontrol bipolar aku sendiri gitu loh. Walaupun apa namanya, suasana hati ini luar biasa Bergejolak banget. bergejolak banget, mau rasanya protes, ya Allah aku capek gitu loh, maksudnya aku pengen istirahat gitu loh, aku pengen hidup bahagia, tapi kenapa ini terus yang harus aku alami. Kenapa Mbak Ida? Orang-orang yang aku harapkan untuk bisa bantu aku semuanya hilang satu persatu. It's okay Mbak Ida, you just crying, it's okay. Lelah, maksudnya capek, aku capek kalau harus terus berpura-pura kuat di depan orang tua, di depan semuanya. Tapi sejujurnya aku merasa aku cuma sendiri, aku berjuang sendiri. It's okay Mbak Ida. Banyak orang yang vonis bipolar itu malah dikucilkan apa segala, makanya aku selalu berusaha untuk terlihat kuat, terlihat tegar di depan mereka, di depan semuanya, supaya aku nggak dijudge dengan hal-hal yang miring gitu loh, karena aku takut orang-orang terdekat aku, keluarga aku, anak-anakku minder punya seorang ibu yang mengidap bipolar, bahkan sekarang penyakitan seperti aku. Tapi apa yang bisa aku buat? Kalau bisa menolak, aku juga mau menolak. Kalau bisa protes, aku juga mau protes. Siapa yang nggak mau jadi seseorang yang sehat? Aku juga mau jadi orang yang sehat. Nggak mau seperti sekarang ini, tapi apa yang aku jalani sekarang cuma bisa menuntut aku harus bisa, aku harus kuat, dan nggak ngerti lagi. Aku cuma bisa nangis selama ini.
cuman sendiri di kamar tanpa harus diketahui sama banyak orang. Aku bisa banyak orang, teman-teman pers bilang Mbak Aida kuat sekarang, sampai sekarang di titik seperti ini masih bisa senyum, masih bisa kesana kesini. Aku berusaha untuk coba menguatkan diri. Tapi ya maksudnya ya itulah yang dilihat publik gitu. It's okay Mbak Ida. Mbak Ida mungkin bisa minum dulu, nggak apa-apa Mbak. Makasih Mbak. It's okay. It's okay Mbak Ida, karena itu dia tadi ya, nggak semua orang punya tempat buat berkeluh kesah. Dan nggak semua orang, bahkan dalam keadaan yang biasa pun, mereka nggak bisa menunjukkan perasaannya. Tapi makanya ada yang bilang yang paling bertanggung jawab untuk diri kita sendiri itu cuma kita. Kalau kita mungkin sometimes put effort, aduh kenapa sih kok lo nggak tanya gue lagi nggak baik-baik aja loh. Kok lo nuntut gue? Iya kita punya peran sebagai ibu. Tapi ya gue juga punya peran sebagai seorang Aida Saskia yang punya peran yang lain-lain, dan gue lagi susah loh sekarang. Jadi it's very normal and thank you for sharing your tears here. It's okay karena aku senang malah Mbak Ida maksudnya percaya gitu untuk cerita dan menjadi apa adanya. Jadi pasti kan Mbak Ida juga lebih lega lagi. Jadi Makasih. it's okay banget untuk nangis dan lain-lain. Karena itu tadi aku bilang nggak semua orang punya tempat buat berkeluh kesah, nggak semua orang punya tempat untuk menunjukkan siapa dirinya dan benar-benar meneriakkan apa yang ada dalam keadaan dirinya. Aku cuma bisa bilang Mbak Ida hebat banget, dan percayalah yang bisa tolong Mbak Ida cuma Mbak Ida doang. Yang bisa tolong Mbak Ida cuma Mbak Ida doang dan Tuhan. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu semuanya. Aku yakin seorang Mbak Ida pasti akan dapat ganjaran yang terbaik, kesehatan dan juga kebahagiaan. Tangisan yang Mbak Aida tanam hari ini pasti akan tuai dengan sorak-sorakan tadi kemudian hari ya Mbak ya. Amin. Mbak Aida juga harus ingat ada anaknya, ada orang tuanya yang pastinya menantikan tawa canda dari seorang Aida. Mungkin nggak sekarang karena sekarang lagi dikasih cobaan ya Mbak Aida, tapi nanti Mbak Aida tetap keep on going with God. Pasti semuanya akan lebih cerah lagi gitu ya. Tapi ini juga mungkin aku mau kirim peluk virtual buat Insertizen yang dimanapun berada lagi nonton, mungkin kayak lagi berasa kok nggak ada yang dengerin sama sekali ya, atau mungkin kayak lagi berat banget rasanya. Semoga Insertizen bisa mendapatkan tempat terbaik buat cerita dan juga berbagi keluh kesah sehingga bebannya di pundaknya bisa diringankan. Aku percaya Mbak Ida, salah satu ini kalau aku seorang as a Christian ada sebuah ayat yang bilang tuh kalau misalnya hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang lesu tuh mengeringkan tulang gitu. Jadi memang dan teman-teman juga pasti kan sering cerita mungkin ya, kita harus bisa bahagia di keadaan yang memang tidak mendukung supaya spiritnya atau semangatnya tuh naik lagi gitu. Kalau Mbak Ida dengan apa yang terjadi gitu ya sampai detik ini, apa sih yang membuat Mbak Ida tuh kegiatan apa yang bisa membuat seorang Aida tuh atau pemikiran apa yang bisa membuat seorang Aida Saskia tuh bisa lebih semangat lagi? Itu ketemu teman-teman pers, berbagi cerita walaupun kadang harus berpura-pura dengan segala pertanyaannya memang kadang-kadang bikin aku sulit untuk menjawab, tapi bertemu dengan lingkungan baru, terus ada beberapa kegiatan diundang seperti sekarang nih istilahnya gitu, terus bermain dengan anak-anak gitu loh istilahnya, itu sih yang lebih apa namanya membantu aku untuk sejenak melupakan apa yang sedang aku jalani. Teralihkan ya, karena ya. energinya bertemu dengan orang-orang dan lain-lain juga dengan ya. lingkungan baru yang memang banyak sekali support secara verbal yang aku dapat gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat hari-hari seorang Aida Saskia juga lebih berarti lagi ya. Gitu. Selain itu Mbak Aida suka apa sih? Mungkin journaling mungkin atau ini rawat tanaman mungkin atau apa gitu? Enggak sih, belum sampai sekarang belum ada kegiatan apa-apa. Terus kenapa nggak main-main musik lagi Mbak Ida? DJ lagi kan sampai sekarang ya, masih ada ini kan? Kan masih ada alat di rumah. Iya masih ada alat kan, iya. Di rumah gitu, terus nyanyi-nyanyi di rumah gitu aja sih. Terus apa lagi Mbak Ida? Mungkin nyanyi-nyanyi atau mungkin virtual event gitu kan? Sempat ada beberapa aplikasi yang ini, cuman kalau karena dengan sekarang rambut yang udah pelontos jadi lagi pelontos, nanti tumbuh lagi. Lagi pelontos jadi agak
krisis kepercayaan diri sih. Ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga sekarang lagi bener-bener digodok banget nih semangatnya. Tapi aku yakin lah pasti ntar bakalan bisa terlewat ini semua. Apalagi aku tadi bilang sama Mbak Ida bahwa beberapa saudara-saudara aku juga yang mungkin cancer gitu ya, aku benar-benar ngeliat tuh tubuhnya abis banget. Literally dari yang mungkin berapa kilo, jadi turunnya tuh drastis dalam waktu yang singkat. Tapi Mbak Ida ini salah satu yang mungkin aku bilang masih tetap kelihatan sehat gitu loh, nggak obet, tapi benar-benar masih kelihatan ada gitu loh. Itu Mbak Ida apa sih rahasianya Mbak? Karena kan fase perjuangan cancer yang aku alamin sendiri, masa-masa sulitnya adalah saat hari pertama, kedua, sampai kelima itu gitu loh. Kita nggak bisa makan sama sekali. Masuk makanan itu harus dipaksakan dan itu pun pasti muntah lagi. Minum air putih pun itu enek banget gitu loh. Tapi setelah lewat dari 5 atau 6 hari maksimal itu pola makan kita, nafsu makannya akan kembali normal. Dan itulah masa-masa saat aku memanfaatkan gimana caranya aku menjaga berat badan dan tubuh aku supaya tetap sehat dan istilahnya tidak habis dimakan oleh virus cancer tersebut. Lagi-lagi semangatnya Mbak Ida ya, gitu. jadi benar-benar atur strategi. Oke, hari 1 sampai 4 boleh nih gue muntah-muntah gitu. Hari 5 ya ada nih semangat gue, semua yang gue makan deh. Itu memang harus benar-benar kita, lagi-lagi kita nih yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri yang gitu. harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Itu Karena dia. yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Dan orang-orang tersayang itu ya. Dan aku juga mau tanya apakah benar Mbak Ida sempat menuliskan sebuah pesan-pesan atau mungkin surat wasiat yang akan Mbak Ida berikan kepada anak-anak dan keluarga? Ya itulah kembali lagi dalam kondisi kita mengidap sakit yang luar biasa. Istilahnya mengerikan ini kan kemungkinan istilah terburuk bisa terjadi. Betul. Ya. Namanya rezeki, jodoh, maut semua Allah yang menentukan memang. Tapi maksudnya kemungkinan terburuk itu bisa terjadi kapan saja dengan penyakit yang aku idap sekarang gitu loh. Jadi akhirnya aku berusaha ngobrol secara pelan-pelan dengan kedua orang tua tanpa harus membuat mereka khawatir terlalu tinggi gitu loh. Cuma aku bilang, "Pak, nanti aku ada ini, nanti dijual ya, nanti arahnya buat pesantren Remo sama Aleta. Aku titip pesan mereka harus lulus dari pesantren kalau biar bisa istilahnya menjadi seperti yang aku harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha gitu loh. Terus nanti ini arahnya harus ke sini, ini ke sini. Jadi apa yang aku punya sekarang lebih diarahkan untuk kemana arahnya gitu loh." Jangankan Mbak itu tadi bilang, apalagi kan aku lagi sakit gitu ya lah. Orang lagi sehat-sehat aja kalau memang udah ajalnya mah ada aja. Betul, orang lagi diem aja karena kakekku tuh meninggal di Bajai, dia lagi diem aja. Nggak ada pesan-pesan apa-apa, memang kalau udah waktunya memang harus pulang gitu dan nggak ada yang bisa menolak. Nah makanya memang kalau misalnya kita punya, ini bukan karena Mbak Ida sakit aja ya, tapi ketika memang kita punya kesempatan itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya, bangun komunikasi dengan orang-orang yang tersayang, habiskan waktu dengan orang-orang yang memang menyayangi kita dan ada bersama dengan kita, supaya hidup kita memang lebih berharga setiap harinya ya. Dan mendengarkan kisah dari Mbak Ida ini juga benar-benar jadi reminder buat kita semua yang citizen ya, untuk benar-benar bisa menjaga kesehatan. Dan aku yakin juga semua harapan kita adalah dengan kesembuhannya seorang Aida gitu kan, bisa melewati masa-masa yang di bawah ini sampai ntar naik lagi dan segalanya. Tapi kalau misalnya Mbak Ida bisa akhirnya mendapatkan kesehatan Mbak Ida kembali, pulih, dokter nyatakan benar-benar bersih semuanya gitu ya. Apa sih yang Mbak Ida ingin lakukan atau mungkin ada nasar tersendiri dari seorang Aida Saskia? Pastinya lebih memperbaiki diri, tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak mengulang kesalahan yang sama, terus menjadi seseorang yang lebih berguna untuk sekitar, karena memang dalam kondisi titik nol seperti yang aku jalankan sekarang, mendapatkan bantuan dari orang lain itu sangat-sangat berarti, sangat-sangat berharga. Jadi aku akan lebih mencari seseorang yang memang membutuhkan bantuan aku supaya aku lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk the one and only Aida Saskia. Mbak Aida, sekali lagi terima kasih banget buat percaya sama iTalk, buat sharing your story and sharing your thought, sharing air matanya Mbak Aida. Kita bukan senang karena Mbak Ida nangis, enggak, tapi kita bisa melihat ada pelepasan di situ bahwa ke Mbak Ida benar-benar bisa kayak ini loh gue apa adanya gitu, dengan transparannya, karena lagi-lagi nggak banyak orang yang punya channel buat bercerita. Mungkin sekarang Mbak Ida juga boleh sharing, ada di antara Insertizen yang saat ini mungkin lagi bergumul dengan penyakit yang sama, mungkin dengan hal yang sama, cancer atau mungkin penyakit lainnya, atau mungkin dia lagi ada di titik terendah di hidupnya yang dia nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin seorang Aida Saskia punya pesan-pesan buat Insertizen? Untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalankan kehidupan yang seperti Aida jalankan sekarang, yang untuk pengidap bipolar, jangan pernah segan untuk menceritakan atau menutup diri.
karena takut dijudge miring oleh dunia lingkungan luar gitu. Karena memang yang aku rasakan semakin kita menutup diri itu semakin rasanya sakit banget dan itu semakin sulit karena memang seharusnya kita punya tempat bercerita supaya lebih melegakan dan membantu kita untuk melangkah lebih baik lagi. Dan untuk yang pengidap kanker terus berjuang sampai kita dinyatakan berhasil untuk menjadi pemenang melawan virus tersebut. Dan walaupun ini sulit, walaupun ini berat, tapi aku yakin kita semua bisa melewati semuanya ini. Sekali lagi semangat buat Insertisan dimanapun kamu berada. Dan buat kamu yang sekarang mungkin lagi berjuang, tadi Mbak Ida bilang semangat, kamu pasti bisa. Dan buat yang sehat-sehat ya, ini warga-warga nih teman-teman millennials, jangan pada ini loh sombong ya, jaga kesehatan ya, olahraga semuanya yang benar tuh. Insurance jangan lupa tuh, BPJS apa segala, karena kita nggak pernah tahu itu kapan terjadinya gitu ya, kapan kita butuhkan. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya di sekeliling kamu masih ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, atau kamu sekarang adalah reminder buat lebih aware lagi, ada teman-teman yang sakit, saudara, atau mungkin kenalan, jadilah teman yang terbaik dengan memberikan waktu yang terbaik dan dukungan kamu yang terbaik ya. Dan sekali lagi Maria Christy dan juga Aitak pamit, terima kasih. Ini akan menjadi salah satu episode yang spesial banget bersama dengan Mbak Ida. Dan sampai ketemu lagi di episode Aitak berikutnya, bye-bye!